bahwa syariat itu melawan apa? Berzina. Sama seperti kita dagang di pasar. Mungkin kita syubhat karena transaksi kita ilegal atau nipu atau apa. Coba bandingkan dengan pencuri. Paham ya? Kita jabat mungkin korupsi, mungkin syubhat. Kiai pejabat mungkin rawan korupsi, rawan syubhat. Bandingkan kalau yang mimpin negara itu malah orang yang nggak mampu agama. Gak terima korupsi, ideologi ini dilek komunis buat itu soal akal-akalan. Gendho-gendhone kiai paling banter doyan duit. Gendho-gendhone ideologi, para pakar ideologi, iso haluan ideologi negara yang dirubah. Mendingan kiai-kiai tokoh-tokoh agama itu berketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti kalau orang-orang nggak ambil agama, yang didewakan demokrasi, yang didewakan kebebasan, nanti demokrasi dan kebebasan itu yang jadi agama tersendiri, menggusur pentingnya agama. Paham gitu, penting itu. Tapi sama ada takut. Berarti Gus FB ekstrim orang krono ngalim ini. Ekstrim saya itu dari satu percaturan ilmiah. Jadi bukan karena saya garis keras itu. Ekstrimnya itu karena saking banyaknya ilmu, cerita-cerita begitu. Terus kita punya pilihan. Makanya saya itu modern, tapi dalam banyak hal saya itu ekstrim. Termasuk perdebatan saya sama seorang alim itu saya tidak setuju. Saya tidak setuju kalau ada penghalusan bahasa-bahasa kezaliman. Maling disebut maling, lonte disebut lonte. Itu menolong syariat. Karena bahasa ini menolong apa? Syariat. Karena masih mentabukan barang yang tak. Meskipun kita sebagai ulama tentu ya menuntun tobat, yang memberi motivasi bahwa peluang tobat masih ada. Tentu itu tidak pasti, itu juga kewajiban ulama. Tapi kewajiban ulama itu sekaligus. Itu yang dolim dikatakan dolim. Indah bukan apa, sudah tahu asal apa. Meskipun ya bahasa ulama juga ya kuliah ibadah lagi nak surfu wala anfusim latak apa ngerahmati. Paham ini kita fair, kita punya bahasa fahidah wa makta, tapi juga punya bahasa wa anifu ya rabbikum apa wasimu. Ayo tetap kembali ke dua. Ya, dua bahasa ini harus bareng. Jangan kemudian karena kita berharap tobatnya kita berlunak ria sama ini sampai pentabuhan barang tabu firman. Ya ini fatal, kalau Islam sudah begitu itu fatal. Makanya ini harus dipelajari lagi. Makanya nanti saya baca lagi di depan, kenapa kejadiannya begitu. Itu tadi dulu di era Nabi, yang namanya zina itu yang namanya nikah itu dipertentangkan dengan zina. Faham ya? Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil soalnya ini zina juga berarti. Bahkan ada hadis yang lebih tabu dari itu. Cara perasaan dia jauh lebih tabu dari itu. Mana hadis ini kan orang siap kerumunan. Dia jauh orang siap kerumunan. Kau nak ngomong itu dia kok tertarik. 6 bulan aku beli itu. Masih orang kasih pistol banyak setengah kali. Lalu sampai saking betapa syariatnya Nabi rasional. Kau nak orang mangan pizza. Salah contoh mungkin nilainya saya ketahui. Kau kepengen nilai. Kau mulai mangan jagung botelo warak itu tetap membunuh soalnya. Ya orang ayu tertarik ning omah bojo penceng lah iku sabar-sabar untuk membunuh. Lucunya itu penting. Dua ya gitu, kowe ning dalan roh wong duwe 100 juta, iso marung mangan sate kelatak nganti wae. Itu mungkin kalau kamu sama sekali tidak punya uang, tomak kamu berlebihan. Coba kamu punya uang 100.000. Mesti pikiran kamu kono duit 1 juta, nyate ndak 50.000, aku 100.000 ndak 100. Cara wong sufi kan ngoten. Wong gegabah 3 ton mangan sak piring, sing duwe 2 piring mangan ya mbok sak. Tapi tidak boleh sama sekali itu tidak boleh karena tidak bisa untuk melawan ketomaan karena sama sekali itu tidak. Paham ya? Benar dikit kan? Dibujuk penceng ya ono gunane, duit tak datang ya ono gunane. Paham? Termasuk di rumah Mustafa ora ono gunane. Jadi ana wong sing pengaruh akeh demi Mustafa. Iya itu gubernur Toma, gubernur apa? Toma. Itu sampai Nabi itu detail sekali. Jika ahjabat ka imro'atan ukhra fa'ti ahlak. Bagian riwayat farji siraron ila ahli. Saking itu tadi. Saking Nabi itu rasional sekali. Bahwa yang melawan zina adalah yang sejenis dengan zina. Itu sama-sama menikmati kenikmatan biologi. Kalau zina asik karena seks, kita nikah juga asik karena seks. Sampai Nabi jawab. Kiai Jawa saja nggak berani pidato gitu. Wah, soalnya farsi. Tidak pidato diperharus. Nikah nampun nuruti nafsu deh. Niati atas turunan soalnya. Tenang sal, nikah nuruti nafsu. Berasal sini kalau untuk uang imposan juga gel. Wah, saya ngapek lah. Oh, suci. Oh, cara gula harus.
Kakan bahasa dua sih. Nabine dhewe akhir redaksi ini Allah beli basar asal. Cara arti terjemahannya beda jelalatan juga sih. Allah beli basar terjemahan bebasnya beda jelalatan. Tapi ajaran itu ajaran yang jujur semua, namanya ajaran moral itu repot kan. Dia jujur dan punah. Sekarang langka kayak pulau ini sekarang. Menang dia moralis itu baru menangan. Menangan tuh, lagi teko sopan terus citrane apa? Tak ngalim ya citrane apa? Ngalim terkenal lurahan mata. Untuk sing jujur ya kelar, gak puai wa Allah, gak puate. Kalau nak dengar pengiran nonton, Gusti kalau siap jadi tumbal orang alim sing jujur, buan ya itu rapayullah, buan tak nanti mati. Dia sing suka sing lari tidak tuh mangan tak piring, kalau lari cepat mangan apa? Sing salam sampai akeh ya paling marung untuk saya ketahui, lagu dia guru akeh marung yang tak deket. Doa. Ini penting kalau terangkan, karena itu kita harus terlatih. Eleng-eleng hadis yang Musnad Ahmad tadi. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi lizalim antas. Intinya Islam itu mendukung sekali semua kejelekan harus dibahasakan jelek. Kemungkaran harus dibahasakan mungkar. Jadi kita di Indonesia sebenarnya sudah tertolong saat masyarakat mengatakan maling, mengatakan ronde, mengatakan hidung belang dengan bahasa-bahasa jorok itu syariat itu tertolong. Paham itu? Karena tangan-tangan kiai kan ya tidak banyak, pengaruh kiai juga tidak banyak. Bagaimana bahasa-bahasa ini juga ikut ikut menjorokkan zina, paham ya? Ikut mengimajinkan bahwa zina benar-benar dosa. Dan ini kita tertolong, kita secara syariat apa? Kemarin di Jawa wong tak salat lah, nek zina tetep keberatan, paham ya? Yo, udah cilik-cilik tak rumah, udah jadi londe, buat itu keberatan. Masih ora salat lah itu tetap begitu kan? Dan itu tertolong kita sebagai syariat apa? Aku kalau nembe ini, nembe senang sinau hadis-hadis yang bagaimana Nabi itu menvonis atau menghukumi sebuah fenomena sosial. Ternyata pilihannya Nabi kayak Quran, itu yang bisa dibacakan seorang. Misalnya Quran menghukumi zina itu wala taqrabu zina innahu kana fahyatan wa sa'a. Untuk bahasa orang yang makan serampangan, innalladzina yaquluna amwala yatama zulman innama yaquluna fi butunihim napa. Mangan geni wong doyan dunyane wong yatim mangan apa? Doyan riba istilah Quran wae. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal sing doyan riba kaya wong kesurupan. Kok wong kelebon setan, kok wong kelebon jin. Warnya bahasanya kasar terus pilihan Quran untuk hal-hal yang harus dikasari. Wong distan kalladzi yatakhabbatu syaitanu minal sama kok wong kesurupan. Paham ya? Untuk orang yang apa itu mesti begitu. Nah, dengan tradisi ini kita tertolong, kita di Jawa ini tertolong, di Indonesia, di Asia Timur karena masih bahasa-bahasa jorok untuk hal yang jorok itu masih kuat. Sehingga penghalusan bahasa yang disyariatkan sebagian aliran alasannya bil hikmah wal mizah hasanah itu tidak sependapat. Bahasa itu hanya terpakai saat kita memotivasi untuk tobat. Yaitu hikmah itu kita pakai saat kita memotivasi untuk apa? Di luar itu enggak, yang dulu harus dikatakan apa? Perilaku kezaliman terutama. Paham? Ini penting kalau aturakan karena itu tadi. Nanti kalau kita terlatih bahwa poligami berbanding sama dengan zina, itu nanti sama tidak kaget dengan logika-logika poligami. Itu tadi saya katakan, orang-orang Islam modern yang mengkritik poligami secara gencar, apa segencar itu mereka mengkritik berzina? Orang-orang gencar mengkritik Gus Dur, mengkritik Kiai, apa segencar itu? Mengkritik pendeta, mengkritik orang-orang yang enggak benar. Lalu kalau sedikit dikritik uang ratusah, mesti uang drengki. Jadi kalau ratusah, mereka hobi, uang kritik ya hobi. Jadi kadang berada di penggawaian. Jadi dampak rumah ada bento. Dampak rumah ada apa? Gue nih urusannya apa? Nah, lewat mukadimah ini tadi, lewat dasar ilmu ini. Dan itu saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Lewat dasar ini nanti sampean saya bacakan urut. Ya, itu tadi nggak ada di kitab ini, tapi nanti sampean dengan logika itu terus nggak jangka. Ya, saya sekarang baru senang belajar Musnad Ahmad itu detail sekali Nabi ngelawan kezaliman itu detail sekali.
Sampai barang-barang sepele itu kalau Nabi ngelawan, kalau itu kemungkaran itu detail sekali. Misalnya ada orang hanya gasap atau mengambil apa itu selimut. Selimut itu kan barang sepele, apalagi saat perang besar, ghanimahnya itu onta, kuda. Selimut itu barang sepele. Dan Nabi ngendikan man hosana falaysa minna, siapa yang menipu enggak termasuk golonganku.